Saudara, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut jumlah perkara dan tersangka korupsi naik selama masa pandemi. Hal ini terlihat dalam rentang waktu 2018 hingga 2021 lalu. Berdasarkan laporan ICW yang dirilis pada Minggu 22 Mei lalu, ada peningkatan jumlah perkara korupsi yang disidangkan dan kenaikan jumlah tersangka dari tahun sebelum masa pandemi. Saat pemaparan data, peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut total perkara ini termasuk kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Pada 2021 ada 1.404 orang terdakwa dengan total jumlah perkara sebanyak 1.282 perkara korupsi. Tahun 2021 jumlah perkara dan terdakwa melonjak. Jumlah perkaranya dari tahun 2021 ada 1.282, terdakwanya ada 1.404 orang. Kalau teman-teman cek, itu kenaikan ketimbang tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Ini yang disidangkan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Saudara, apa saja faktor yang membuat praktik korupsi mengalami peningkatan selama pandemi? Spesifik atas tren kenaikan kasus korupsi ini kita langsung bahas bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana dan PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menunggu Bung Ali Fikri, nanti akan segera bergabung. Saya ke Bung Kurnia dulu. Bung Kurnia, betul tahun 2021 ini belum pernah, ini mencetak rekor jumlah kerugian akibat korupsi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ya, benar sekali Mas Aiman. Kami memantau proses persidangan sejak tahun 2004. Dan kalau kita tarik 5 tahun ke belakang, dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2021, maka kerugian keuangan negara yang diakibatkan praktik korupsi yang masuk dalam proses persidangan mencetak rekor karena menyentuh angka 62 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 hanya 56 triliun, 2019 12 triliun, 2018 9 triliun, dan 2017 sempat naik menjadi 29 triliun. Maka dari itu kami menyampaikan tahun 2021 menjadi tahun yang terburuk dari sisi pemidanaan penjara maupun pemulihan kerugian keuangan negara. Karena Indonesia saat ini digadang-gadang harus masuk pada era hukum modern yang berpijak pada konsep restoratif atau pemulihan, tapi faktanya dari kerugian keuangan negara 62 triliun, uang penggantinya hanya 1,4 triliun. Oke, baik. Kita bicara uang pengganti nanti, tapi saya ingin kemudian menggarisbawahi dulu. Ini logikanya saya balik. Ini prestasi atau musibah? Karena begini kan, kalau angkanya tinggi berarti penegak hukumnya yang hebat dong. Karena kan ia dapat membongkar kasus-kasus korupsi. Bisa saja itu didiamkan, jadi nggak kelihatan, kecil. Gimana Anda menjawab ini? Ya, satu sisi memang kita mengapresiasi aparat penegak hukum yang membongkar praktik korupsi dengan skala kerugian keuangan negara yang besar. Namun Mas Aiman, yang penting untuk dicatat adalah bahwa penanganan perkara korupsi tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka, bahkan tidak berhenti pada proses persidangan. Sekalipun misalnya sudah ada uang pengganti, ada proses eksekusi juga yang mestinya disampaikan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, ada penegak hukum yang mengatakan kami mengusut kasus korupsi, misalnya puluhan triliun, itu belum cukup karena belum resmi pemulihan kerugian keuangan negaranya berlangsung. Sampai nanti proses eksekusi dikembalikan ke kas negara. Demikian. Oke, jadi pengungkapannya oke, tapi follow up-nya, tindak lanjutnya nggak oke. Karena mungkin apa? Anda bisa sebutkan tuntutannya atau putusannya? Iya, sekalipun tuntutan memang tidak berpengaruh pada putusan hakim, karena hakim berpijak pada surat dakwaan, namun Mas Aiman, dari penuntut umum dalam produk surat tuntutannya, kita bisa melihat sejauh mana perspektif aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, negeri maupun provinsi, dan juga KPK, melihat praktik korupsi itu sendiri. Pada faktanya Mas Aiman, kami mencoba merata-ratakan tuntutan sepanjang
sepanjang tahun 2021. Data yang kami peroleh, rata-rata tuntutan baik KPK maupun Kejaksaan Agung masih terbilang rendah karena masih sekitar di bawah 5 tahun penjara. Itu yang menjadi catatan krusial, apalagi kita tahu bersama korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Semestinya tidak diperlakukan seperti tindak pidana umum lain dengan cara pemenjaraan yang maksimal. Baik. Demikian. Saya mendengar bahwa Bung Ali Fikri, juru bicara KPK telah bergabung. Bung Ali? Mas Aiman. Assalamualaikum Mas Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ali Fikri, juru bicara KPK. Bung Ali mungkin tadi sedikit mendengar wawancara saya dengan koordinator peneliti ICW, Bung Kurnia Ramadana, terkait dengan jumlahnya paling besar. Tapi satu sisi tadi saya katakan ini apresiasi untuk penegak hukum karena bisa mengungkap. Sayangnya follow up-nya bermasalah. Artinya pengungkapannya besar, tapi penuntutan dan kemudian nanti kita bicara putusan tentu di luar KPK ya. Penuntutannya tidak sebesar apa yang kemudian didapatkan. Jadi negara dari hampir 63 triliun kerugiannya hanya bisa ditagih kecil sekali, 1 triliun. Bahkan KPK mendapat porsi yang paling kecil kalau tidak salah. Anda bisa menjawab soal ini? Iya, baik Mas Aiman. Jadi yang pertama, ini kan kita berbicara mengenai hukum ya, jadi bukan matematika yang pasti ya. Oke ya, itu dulu, itu sebagai landasan pertama yang harus. Tapi kan ini pakai logika juga, ketika hukum lalu kemudian mungkin tidak impas begitu ya. Tapi kalau 67 triliun, kalau 63 triliun, hampir 63 triliun, masa sih hanya 1 triliun pengembaliannya, itu kan tentu menjadi pertanyaan publik. Meskipun tidak matematik, saya setuju, Bung Ali. Iya, jadi begini Mas Aiman, kalau kita berbicara hukum ya, bahwa saya ingin mencontohkan ekstrim, begini. 1 triliun kerugian keuangan negara yang ada dalam satu perkara korupsi, gitu ya. Kemudian fakta di persidangan, si terdakwa ternyata dia hanya memperoleh 1 juta rupiah, ya. Maka tuntutan dari jaksa kepada terdakwa ini adalah 1 juta rupiah. Karena memang normatif undang-undangnya demikian, Mas Aiman, bahwa tuntutan uang pengganti itu dijatuhkan apa yang terdakwa peroleh. Atau di sisi lain ada yang berpendapat yang dinikmati oleh terdakwa. Tunggu sebentar Bung Ali, mohon maaf. Ya. Jadi gimana, saya belum dapat logikanya nih. Jadi misalnya kerugiannya katakanlah 100 juta. 100 juta, oke. Yang bersangkutan hanya diduga menikmati 1 juta. 1 juta. Oke, yang 99 jutanya dinikmati oleh siapa? Ya, misalkan orang lain. Unsurnya memang begitu, dinikmati oleh dirinya ataupun orang lain, begitu ya. Nah, dinikmati oleh terdakwa ini ternyata kemudian 1 juta, begitu ya. Maka tuntutan pidananya adalah 1 juta rupiah. Baik, yang orang lainnya. Hakim pun juga demikian, begitu ya. Nah, di dalam beberapa perkara, jumlah kerugian keuangan negara ini kemudian adalah hitungan ya dari proses BPK ataupun BPKP, begitu ya. Kemudian dibawa di dalam proses persidangan. Itu di dalam beberapa putusan kemudian tidak bisa dibuktikan siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap jumlah kerugian keuangan negara yang besar dalam pengertian akan dituntut kepada siapa, gitu. Iya. Ya, itu ya. Itu dalam prakteknya. Jadi gini, demikian. yang tadi misalnya kasus saya 100 juta, yang satu ini si A misalnya cuma 1 juta dia menikmati. 99 jutanya belum tentu ketahuan tuh orangnya siapa. Betul. Nah, bisa jadi seperti itu. Sehingga kemudian hasil dari kajian analisis ICW itu dengan angka matematis seperti itu, betul angkanya. Tetapi kemudian kalau kita bicara hukumnya, ini yang kemudian saya katakan kemarin, perlu dilakukan kajian dan diskusi lebih lanjut. Jangan sampai kemudian salah kaprah, Mas Aiman. Iya. Kan? Tentu ini menjadi hal yang baru. Tapi saya ingin tanyakan juga kepada Bung Kurnia. Jadi bisa begitu Bung Kurnia, ada 100 juta korupsi, katakanlah seperti itu ya, contoh. 1 juta dinikmati oleh tersangka A. 99 jutanya nggak tahu tuh siapa yang menikmati. Iya, yang pertama saya sampai sekarang belum memahami ya bagaimana logika Mas Ali Fikri tadi ya. Karena kita tahu Mas Aiman, kalau penegak hukum mengungkap praktik korupsi, misalnya terkait dengan kerugian keuangan negara, di sana ada penyelenggara negara atau orang-orang yang biasanya dikenakan tuntutan uang pengganti besar, maka yang bersangkutanlah yang menjadi aktor intelektual di balik praktik
korupsi tersebut. Kalau dikatakan 1 juta, kemudian 99 jutanya pelaku yang lain, maka pertanyaannya akan refleksi sendiri kepada penegak hukum itu sendiri. Bukan begini, kalau pelaku yang lain kan jelas, tapi 99 jutanya pihak lain secara bersama-sama. Nah, itu apakah mungkin tidak diketahui? Iya, Mas Aiman, kami itu menghitung total terdakwa yang disidangkan sepanjang tahun 2021. Memang bukan tidak mungkin logika Mas Ali tadi diterapkan ke dalam konteks penelitian ICW. Misalnya Mas Aiman, bisa jadi orang aktor intelektualnya diusut pada tahun selanjutnya. Itu bisa jadi seperti itu. Karena kami memotret dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan faktanya adalah ada gap yang luar biasa besar. Kadangkala Mas Aiman, ada banyak contoh perkara yang bisa saya sebutkan. Ini bukan semata-mata kekeliruan dari penuntut umum. Pernah beberapa kali penuntut umum sudah meminta tuntutan uang pengganti besar, namun majelis hakim memotongnya, bahkan tidak mengenakan pidana uang pengganti. Saya sebutkan satu contohnya Mas Aiman, dalam kasus yang melibatkan mantan sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Kala itu KPK menuntut puluhan miliar uang penggantinya, tapi majelis hakim tidak mengabulkan. Dan itu juga kami potret dalam pemantauan persidangan perkara korupsi yang baru saja. Ya, pertanyaan saya tadi sederhana sesungguhnya. Apakah ketika ada korupsi 100 juta, maka 1 juta itu orangnya ketahuan, 99 juta mungkin saja tidak ketahuan karena menguap kemana-mana? Ya, mungkin saja itu terjadi. Maka dari itu tugas penegak hukum adalah mengungkap secara keseluruhan sehingga kerugian keuangan negaranya bisa dipulihkan artinya melalui uang pengganti. Meskipun Mas Aiman tidak sepenuhnya tugas dari penuntut umum, tapi juga ada peran besar dari majelis hakim agar bisa memvonis uang pengganti tersebut. Sepakat untuk itu. Oke, baik. Jadi Bung Ali, bisa Anda mungkin jelaskan, ini bentuk edukasi publik juga. Meskipun juga saya akan tanyakan bagaimana kemudian mengejarnya. Jadi kalau 1 juta tadi ketahuan, 99 jutanya menguap kemana-mana, sulit untuk menangkap pelakunya. Gimana itu? Ini jangan-jangan koruptor senang nih dengarnya. Bukan begitu juga. Kalau kemudian senang, saya kira koruptor harus kita kejar bersama. Tetapi persoalannya begini, Mas Aiman, aturan normatifnya memang demikian ya. Di pasal 18 itu adalah sebesar yang ia peroleh atau dalam kata lain tadi dinikmati. Itulah yang kemudian harus dituntut sebagai uang penggantinya. Saya beralih ke hal lain ya. Di KPK sendiri itu tidak kemudian mengejar uang pengganti dari kerugian keuangan negara, Mas Aiman. Ya, tetapi pasal-pasal suap yang itu kemudian lebih banyak ditangani oleh KPK, itu KPK juga tuntut dengan uang pengganti. Sekalipun sebenarnya logikanya uang pengganti adalah uang negara yang keluar dan kemudian dinikmati oleh para koruptor. Kalau suap kan belum tentu uang negara, Mas Aiman. Karena suap itu bisa jadi uang pribadi dia kan, menyuap pada penyelenggara negara, begitu kan, dan diterima oleh penyelenggara negara. Tetapi kami konsisten dan tetap akan menjadi prioritas bahwa ketika penyelenggara negara menerima suap, pasti kami akan tuntut dengan uang pengganti. Dan ini sudah terbukti di beberapa perkara yang kami tangani. Punya datanya mungkin KPK ketika ada uang negara yang dirugikan, maka berapa persen yang dikembalikan? Kalau mengenai datanya saya kira kami perlu untuk cross check kembali berapa persentasenya ya. Tetapi yang pasti bahwa setiap penanganan perkara kerugian keuangan negara, kami pun mengacu pada putusan-putusan pengadilan itu pasti melihat dari kickback yang diterima oleh para koruptor itu, gitu ya. Nah, selebihnya memang kami kejar nanti kemudian di pasal 55 pelaku lainnya, ya, baik itu kemudian ke swastanya ataupun siapapun. Tetapi dalam prakteknya memang ada beberapa misalnya kerugian keuangan negara ini kan terkait dengan kasus-kasus atau perkara yang berhubungan dengan proyek-proyek misalnya ya, kegiatan pengadaan barang dan jasa. Umumnya seperti itu, begitu ya. Memang hitungan-hitungan kemudian ada kerugian keuangan negara belum tentu jumlah kerugian keuangan negara itu dinikmati langsung, begitu. Oleh penyelenggara negara itu sendiri, begitu. Tetapi hitungannya memang benar bahwa proyek ini ternyata kurang spek, bahwa proyek ini ternyata ada beberapa hal yang tidak pas, tidak sesuai dengan RAB dan sebagainya, begitu ya. Sehingga kemudian diuntungkan oleh pihak lain, pihak swasta, begitu. Kami kejar terus ke sana. Makanya kemudian dibarengi sesungguhnya kalau kemudian kita berbicara aset recovery, KPK juga menerapkan beberapa pasal tindak pidana pencucian uang untuk mengejar follow the money-nya tadi itu, gitu. Baik itu pasal-pasal
2 ataupun pasal 3 yang berhubungan kerugian negara ataupun pasal-pasal suap begitu. Oke, baik. Jadi intinya KPK berkomitmen ketika itu kerugian negara, maka akan dikejar sampai ke lubang tikus sekalipun, misalnya gitu. Ya, tentu tidak hanya pasal-pasal kerugian negara, Mas Aiman, yang menjadi catatan. Pasal-pasal suap pun kami kejar dengan uang pengganti dan larinya uang itu kemana? Oke, kalau pasal suap Gitu. untuk suap pribadi misalnya, itu uang pengganti juga? Iya, betul. Oke. Sekalipun misalnya penyelenggara negara menerima uang pribadi dari swasta yang diterima, Ya. maka uang itu akan kami kejar sebagai uang pengganti. Oke, dan Karena masuk ke kas sekali lagi, negara nanti? Dan masuk ke kas negara tentunya. Oke, Gitu. baik. Nah, ini sebagai edukasi juga, Mas Aiman, ya, bahwa ketika uang pengganti, ini juga teman-teman ICW juga saya kira paham, ini hal yang sangat mendasar sih, begitu ya. Ketika uang pengganti itu ada subsidiar hukuman penjara, Mas Aiman, ya, di dalam normatifnya seperti itu. Si terdakwa bisa memilih apakah dia harus membayar uang pengganti ataupun penjara, begitu ya. Nah, KPK konsisten untuk ini karena kebijakannya adalah bagaimana melihat dari sisi kemanfaatan dari penegakan hukum tadi dengan adanya masuk ke kas negara, maka diupayakan melakukan penagihan terhadap para koruptor tadi yang sudah divonis melalui uang pengganti dengan melakukan penyitaan terhadap harta benda miliknya. Begitu. Dan ini di Undang-Undang KPK yang baru secara hukum sudah sah ada di pasal 6 pasal 6 huruf F. Ini Undang-Undang KPK lama tidak ada, Mas Aiman. Baik. Nah, makanya kemudian secara hukum KPK lakukan ini ada dasar hukumnya. Baik, Gitu. saya ke Bung Kurnia. Tadi sudah dijelaskan komentar Bung Kurnia, termasuk juga pertanyaan saya tadi. Jadi nggak semuanya terkait dengan kerugian negara, tapi suap pribadi misalnya. Dan itu masuk ke dalam hal yang Anda katakan sebagai kerugian atau pengembalian yang masih jauh dari harapan. Bagaimana komentar Anda, Bung Kurnia? Iya, ada 3 poin, Mas Aiman. Yang pertama, saya ingin mengoreksi tadi pernyataan Ali yang mengatakan dalam Undang-Undang Tipikor, uang pengganti itu ada terkait dengan keuangan negara. Sebab dalam Undang-Undang Tipikor, pasal 18, itu bunyinya sebanyak-banyaknya uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Maka dari itu, Mas Aiman, ada perdebatan ketika tuntutan Nur Hadi kemarin tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim mengatakan, karena uang yang diperoleh Nur Hadi itu berasal dari suap dan gratifikasi, bukan uang negara, maka tidak bisa dikenakan uang pengganti. Oke. Ini banyak kami temukan, Mas Aiman. Harusnya? Ini banyak kami temukan. Pada pasal 17 Undang-Undang Tipikor sudah tegas mengatakan, uang pengganti itu seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam tindak Undang-Undang Tipikor. Selain itu, Mas Aiman, yang kedua, ini penting saya rasa, Mas Ali tadi mengatakan, pidana penjara pengganti itu adalah pilihan sifatnya. Jadi kalau koruptor tidak ingin membayar uang pengganti, mereka boleh untuk masuk dalam hukuman pidana penjara pengganti. Padahal, Mas Aiman, yang utama itu adalah penuntut umum atau jaksa eksekusi harus meminta uang pengganti, menyita seluruhnya, kalau tidak ada lagi uangnya, sederhananya seperti itu, baru dikenakan pidana penjara pengganti. Jadi sifatnya bukan alternatif. Itu yang harus jadi catatan. Tapi dicari terlebih dahulu, ada effort, ada usaha dulu. Ada, iya. Jadi ada dari eksekutor, dalam hal ini adalah kejaksaan tentu ya. Yang pertama harus dilacak dan lain sebagainya. Di luar itu, Mas Aiman, kami juga memotret sejumlah tuntutan kontroversi sepanjang tahun 2021. Salah duanya ada di KPK, Mas Aiman. Jadi kalau tadi Mas Ali mengatakan berkomitmen mengejar koruptor atau mungkin menuntut maksimal, maka pertanyaan sederhananya ada sejumlah terdakwa. Salah satunya Mas Aiman, Edi Prabowo. Diketahui menerima suap puluhan miliar. Coba Mas Aiman tanya kepada Mas Ali berapa tuntutan KPK saat itu. Tuntutan KPK hanya 5 tahun. Apakah ada aktor lain di balik Edi Prabowo yang lebih tinggi yang dikejar KPK? Saya rasa tidak. Karena itu jabatannya sudah level menteri. Betul, Mas Aiman. Di mana kita bisa melihat, Mas Aiman, bahwa apa yang disampaikan oleh KPK itu tidak pernah terbukti keberpihakannya soal pemberantasan korupsi. Oke, baik. Saya berikan kesempatan terakhir ke Bung Ali, silakan. Mas Kurnia ini memang benar, sebagaimana saya sampaikan, sering mencampur adukan persoalan. Nah, tadi kan kita tidak berbicara mengenai hukuman penjara, gitu kan. Saya ingin komentari begini. Angka matematis yang disimpulkan oleh ICW dengan tadi rata-rata 4 tahun sekian bulan, itu saya kira tidak tepat. Begitu. Kenapa? Karena banyak variabel ketika jaksa menuntut ataupun hakim memutus terdakwa.
ada alasan memberatkan, ada alasan meringankan. Saya ingin katakan, 1000 perkara dengan 1000 terdakwa itu pasti beda. Konstruksi perkaranya, pelakunya, perbuatannya, yang dinikmatinya. Sehingga kemudian variasi di sana. Bisa tuntutannya rendah, bisa tuntutannya tinggi, tergantung fakta-fakta di persidangan, mana yang menjadi alasan memberatkan dan alasan meringankan. Tapi kalau kemudian digebiahuyah, dirata-ratakan, sekali lagi ini bukan matematis, Mas Aiman, ini adalah persoalan hukum. Baik, nah tentu kita akan melihat juga, betul bukan matematis, tapi ini merupakan sebuah logika di mana kemudian ada kerugian atau ada kerugian ya yang dicapai oleh korupsi atau yang disebabkan oleh korupsi sebesar 62 triliun lebih, tapi kemudian pengembaliannya hanya 1 triliun, tentu ini menjadi pertanyaan dan ini tentu juga harus ada penjelasan juga kenapa kemudian seperti itu. Tadi Bung Ali sudah berusaha menjelaskan meskipun juga ada argumen yang lain yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch, Bung Kurnia Ramadana. Terima kasih Bung Kurnia, terima kasih juga Bung Ali Fikri, juru bicara KPK. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam.